Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marnita Purwolon dari kelas 12 IPA 1. Saya bersekolah di SMA Swasta Kusuma Bangsa Londut. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia yang berjudul tentang aspek kuantitatif elektrolisis. Sebelum saya membahas materi selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like, and comment. Ditunggu ya guys. Aspek kuantitatif elektrolisis. Yang pertama, hukum 1 Faraday. Jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Setiap muatan listrik 96.500 coulomb akan menghasilkan elektron sebanyak 1 mol. Untuk menghormati Michael Faraday, maka muatan 1 mol elektron diberi satuan baru, yaitu 1 Faraday sama dengan 96.500 coulomb sama dengan 1 mol elektron. Jumlah zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis dipengaruhi oleh lamanya elektrolisis dan kuat arus listrik yang digunakan pada elektrolisis tersebut. Hubungannya dapat ditentukan berdasarkan konsep-konsep berikut. Yang pertama, arus listrik pada suatu pengantar didefinisikan sebagai jumlah muatan Q yang melewati suatu pengantar selang waktu tertentu atau dapat dirumuskan sebagai I sama dengan Q per T. Untuk mencari nilai Q sama dengan I kali T. Dengan keterangan Q merupakan jumlah muatan atau C coulomb, T merupakan waktu, I merupakan kuat arus atau ampere. Konsep yang kedua, jumlah elektron yang diperoleh dari muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis adalah jumlah elektron sama dengan I dikali T per 96.500 mol. Konsep ketiga, jumlah logam L yang dihasilkan dapat dihitung dari persamaan reaksinya, yaitu N positif fase aqua tambah Ne negatif. Konsep ketiga yaitu jumlah logam L yang dihasilkan dapat dihitung dari persamaan reaksinya, yaitu sebagai berikut. LNT fase. Konsep yang ketiga adalah jumlah logam L yang dihasilkan dapat dihitung dari persamaan reaksinya, yaitu Ln positif fase aqua ditambah Ne negatif direaksikan menjadi L fase. Konsep ketiga yaitu jumlah logam L yang dihasilkan dapat dihitung dari persamaan reaksinya, yaitu Ln positif fase aqua tambah Ne negatif direaksikan menjadi L fase solid, yaitu, dan rumus yang kedua I dikali T per 96.500 per mol sama dengan 1 per N dikali I dikali T sama dengan 96.500 per mol. Konsep yang ketiga yaitu jumlah logam L yang dihasilkan dapat dihitung dari persamaan reaksinya, yaitu Ln positif fase aqua tambah Ne negatif direaksikan menjadi L fase solid I dikali T per 96.500 mol sama dengan 1 per N dikali I kali T per 96.500 mol. Konsep keempat yaitu massa logam L yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Massa L sama dengan 1 per N dikali I kali T per 96.500 dikali ARL.
Jadi, secara umum untuk menghitung massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis digunakan rumus sebagai berikut. W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500 untuk mencari nilai E sama dengan AR per N. Sehingga rumus yang digunakan untuk mencari nilai W adalah AR dikali I kali T per 6 dikali 96.500 dengan keterangan W merupakan massa zat yang dihasilkan dengan satuan gram, I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, AR merupakan massa atom relatif, N merupakan jumlah muatan ion yang terlibat, T merupakan waktu dengan satuan sekon. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh tentang materi aspek kuantitatif elektrolisis dengan soal tembaga diperoleh dari elektrolisis lelehan CuSO4. Berapa tembaga yang diperoleh setiap 1 jam digunakan arus 100 ampere. Maka sebaiknya kita menulis apa yang diketahui dari soal tersebut, yaitu diketahui I sama dengan 100 ampere, T sama dengan 1 jam sama dengan 3.600 per detik. Senyawa, maka senyawanya adalah CuSO4 direaksikan menjadi Cu positif tambah SO4 negatif. ArCu sama dengan 64, Cu positif ditambah SU4 min kita ionkan menjadi N1. Ditanya massa zat yang dihasilkan. Rumusnya adalah W. Jawab W sama dengan, sebelum kita mengerjakannya ada 2 rumus, terserah mau rumus mana. Antara rumus W sama dengan E dikali I kali T per 96.500 atau W sama dengan AR dikali I kali T sama dengan N per N dikali 96.500 sama dengan, saya menggunakan rumus AR dikali I dikali T per N dikali 96.500. W sama dengan, kan AR, maka kita tulis 64 dikali I, maka 100 ampere dikali T. T kan 3.600, maka kita bagi dengan 1 dikali 96.500, maka 0 ini kita coret. 64 dikali 100 dikali 36 hasilnya adalah 230. Maka 230/400 kita bagi dengan 965 sama dengan adalah W sama dengan hasilnya adalah 238,75, sehingga massa zat yang dihasilkan adalah 238,75 gram. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang aspek kuantitatif elektrolisis, yaitu soalnya aluminium diperoleh dari elektrolisis lelehan Al2O3. Berapa aluminium dapat diperoleh setiap jam jika digunakan arus 100 ampere. Baik, sebelum kita mengerjakannya, sebaiknya kita mengetahui apa yang dicari di dalam soal, yaitu diketahui
Diketahui I adalah kuat arus 100 ampere. T adalah waktu 1 jam 3600 detik. Baik, kita tulis AL 27. Jadi 27 ini itu dapat dari tabel periode ya. Maka Al2O3 direaksikan menjadi 2Al3 positif tambah 3O 2 min. Maka jumlah muatan ion yang terlibat adalah N3. Ditanya W, yaitu W sama dengan, kita tulis rumus tuh. AR dikali I dikali T per N dikali 96.500. W sama dengan, maka kita tulis AR 27 dikali 100 ampere dikali waktu 3600 per N 3 dikali 96.500, maka 27 dikali 100 dikali 3600 hasilnya 9720. Maka kita bagi dengan hasil 3 dikali 96.500 hasilnya 2895. Maka hasilnya adalah W sama dengan 3357 gram. Jadi massa jet yang dihasilkan adalah 3357 gram. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video penjelasan materi saya. Semoga video penjelasan materi saya dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Thanks for watching.